Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke masjid, sandal hilang, kita ganti baru 2 kali. Qala nabiyyu sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi. Ada 6 hal, yang 6 hal ini akan menjadi aneh kalau ditempatkan di 6 tempat. Ana 6 perkara, sing 6 perkara iki dianggap aneh nek manggon ning 6 panggonan. Sing pertama napa? Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Sing pertama, masjid itu akan dianggap aneh bila masjid itu berada di sebuah komunitas masyarakat yang masyarakat itu tidak mau sholat berjamaah. Kok ono kaum sing ora sholat, nggak sholat, ono masjid ning kono aneh, iki bangunan apa sak meni gedene iki. Makanya kalau kita siap bangun masjid yang begitu besar, harus siap memakmurkan. Kira-kira siap makmurno napa mboten? Oh, oke, alhamdulillah kula percaya. Soalnya Bapak Ibu, Rasulullah ketika hijrah di Madinah yang dibangun 3. Yang pertama yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Yang kedua Rasulullah membangun pasar. Yang ketiga Rasulullah membangun peradaban pendidikan ahlu sufah. Kelihatannya teng kapas niki telu-telune pun wonten. Masjid pun besar, kapas pasare yo gede, sing nomor 3 pendidikane yo ono. Berarti pun enten. Tapi pertanyaannya, jumlah RW berapa, jumlah RT berapa, masjid sakmene gede niki apa sing jamaah yo kebek? Ini pertanyaannya. Niki kira-kira kepengin masjidnya makmur napa mboten? Pengen. Oke, kita bahas. Nek kepengin masjidnya makmur, niki kudu nglakoni 5 perkara. 5 perkara. Kemakmuran masjid siji I, nomor 2 H, nomor 3 S, nomor 3 A, nomor 3 N. Disingkat ihsan. Jenengan nek saged nglampahi 5 hal ini, insya Allah tek lembaga pendidikan, tek masjid, tek pasar, insya Allah rame. 3 ki hukumnya bodoh. 3 ini konsepnya sama. Pasar itu piye ya carane rame, pasar kok mundak sepi lah iki ilmune. Masjid itu piye carane rame, bagaimana caranya makmur, iki ilmune. Lembaga pendidikan bagaimana makmur, ini carane. Aslinya ilmu ini rahasia, cuma musuh bolo dhewe yo tak modar ning ngene, Pak. Nggih ngapunten Pak Kapolsek. Kula teng mriki niki ndamel taman kawak-kawak, Pak. Alhamdulillah pesertane nggih, wah kuwatah taman kawak. Alhamdulillah. Ya padha niat iktikaf, ya padha ngramekno masjid, ya padha mlebeki masjid. Alhamdulillah. Sakniki taman kawak-kawak sampun berjalan, Allahumma amin. Dalem. Wah mun jilid kalih. Wah, sok Ramadan padha darus dhewe-dhewe ketoke. Oke, ihsan. Ihsan niku yang pertama adalah apa? Ini prinsip pengelolaan, Pak. Alhamdulillah, At-Taqwa ini kenal dengan Pondok Khazinatul Abrar melalui konco-konco. Alhamdulillah tim kita utus ke sini, santrinya kita utus ke sini, Ustadz Ugid, Ustadz Aziz Azhari, Ustadz Teguh biasanya. Alhamdulillah terjadi taman kawak-kawak. Lah sekarang bagaimana pengelolaan? Kok ojo mulu tantok teko rame tapi wayah jamaah sepi? Ya ini ada konsepnya. Ojo kok polsek teko wayah pengajian tok ojo yo jamaah barang yo teko. Ini ojo keplok iku pokoknya setan ya, hati-hati. Nang masjid kok keplok iki. Nggih ngapunten Pak Polsek. Lah, ini bagaimana? Ini kita melakukan ihsan. Ihsan ini prinsip pengelolaan masjid, pengelolaan pondok pesantren, pengelolaan manajemen pasar. Yang pertama ihsan itu apa? Yang pertama takmir, anak-anak muda, jamaah harus I-nya ini apa? Ikhlas. Ikhlas niku napa? Kontraknya bukan untuk manusia, tapi kontraknya untuk Allah. Takmir mboten pingin dibayari, takmir mboten pingin terhormat, takmir hanya pelayan Allah. Pak Kajitres nyuwun bayaran apa mboten? Mboten. Pak Kajitres yo njaluk disungkuk-sungkuk dihormati mboten? Mboten. Oke, muga-muga ikhlas. Aja Pak Tresno yo jamaahe barang. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Takmir
bukan sebagai penguasa, tapi takmir adalah pelayan. pelayannya siapa? Pelayannya Allah. Nek ana wong teko disambut dengan senyum. Ada orang mau jamaah disambut dengan senyum. Ojo kok ana wong teko dicengguri nek kok ndang kotak masjid ilang, kok ndang kotak masjid. Kalau ada kotak masjid hilang, jangan salahkan pencurinya. Itu tandanya lingkungan kita nggak masalah. Masjid belum memberi solusi. Kok banget temen ono tanggane sing kaliren sampai nyolong kotak masjid, takmir gak ngerti, jamaah gak ngerti. Udah menengi baru ngono apa ora aku, Pak. Berarti ngapunten, takmir pengurus tengriki cah nom-nom, ayo ikhlas menjadi pelayan Allah di sini. Ngapunten. Kalau di Mekah ada Baitullah jenenge Ka'bah, di Kapas ada At-Taqwa, ini Baitullah, Pak. Berarti orang yang datang ini tamunya Allah. Anda melayani orang yang datang ke sini itu melayani tamunya Allah. Jabatan apa yang tertinggi dalam hidup? Jabatan yang paling tinggi di mata Allah adalah Orang yang melayani tamu-tamunya Allah. Iki ora Pak Kaji Trestok yo kabeh, Pak. ada orang datang. Coba kalau kita datang ke supermarket, apa yang dilakukan? Buka pintu, selamat datang Pak. Senyum, sapa, salam. Coba dibiasakan, ada jamaah datang, Pak, di sana kamar mandinya, di sana tempat wudhunya, Pak, sandalnya ditoto rapi, Masya Allah. Jangan sampai orang datang ke masjid takut sandalnya hilang, Pak. Ono sing wayah Jumatan sandalnya hilang. Nah ini berarti masjid belum menjadi solusi. Besok Pak Kaji Terus buat pengumuman. Datang ke masjid, sandal hilang, kita ganti baru 2 kali. Kok hilang terus? Kok di gua hilang terus? Enggak, ini teman saya begitu Pak. Di beberapa masjid yang dikelola oleh teman-teman itu buka warung gratis Pak, tapi tambah kaya. Warung gratis tapi tambah kaya. Di Bojonegoro dibuka warung gratis, tambah gak ning donasi blas Pak. Apa yang salah? Mentalnya. Tapi kita harus ikhlas, ingat ikhlas. Artinya kita harus siap menjadi pelayan, bukan penguasa. Ada takmir itu penguasa. Bocah nom duwe usulan. Pak, ini begini-begini. Oh, nggak boleh. Itu nggak ada itu zaman dulu nggak ada itu. Jam itu wis dikunci masjidnya Pak. Dipetengi Pak. Wayah orang mau sholat datang ke sini Pak, Masya Allah mencari rumah takmirnya mana? ini masalah. Masjid adalah rumahnya Allah yang 24 jam selalu miliknya Allah. Takmir bukan penguasa, tapi sebagai pelayan. Jabatan takmir itu tinggi sekali. Mulanya ayo rebutan dari takmir. Maksudnya takmir itu ora kok sing jadi ketua takmir ini ora. Siapakah takmir itu? Umarul masajid adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Itu namanya umarul masajid. Ah, ini kalau semua ikhlas, Melayani, bukan menguasai. insya Allah suatu saat saya yakin dengan keikhlasan panjenengan Masjid ini akan menjadi masjid yang makmur. Allahumma amin. Oke, yang kedua, masjid harus diisi oleh orang-orang ini apa? Handal. Oh. Untuk apa masjid diisi orang-orang handal? Ngapunten. Bocah nom-nom sing sarjana ekonomi, Takoi, cak apa sing sarjana ekonomi sopo? Tanya dia. bisa nggak mengelola ekonomi Sekitar. Sehingga jangan sampai jamaah masjid ini kaliren. Jangan sampai jamaah Ini miskin, kekurangan dan kita tidak tahu. handal. Ada yang ngurusi entrepreneurship. Ada yang ngurusi ngapunten. Jadikan masjid sebagai solusi umat, bukan masalah, Pak. Ojo mlebu masjid lah ning opo panas hawane. Mosok ning jero masjid kok gegeran. Enak ning warung Ngopi bareng. Oke, jadikan masjid sebagai solusi umat.
Dan ini harus dikelola oleh orang-orang yang handal. Sing tuwa meridoi, Pak Kaji terus diwampun besi kula anut bocah nom. Nek duwe ide sing penting apik, gak reno-reno, gak nglawan agama, gak nglawan pemerintah, saya welcome. Beruntung jenengan duwe takmir ngene iki, Pak. Takmir sing sak umuran Pak Tris nih biasanya rada angel, jajakan ini angel, Pak. Sing dipikirmu mbangun tapi gak dipikir bagaimana kegiatan umat, Pak. Makanya di samping takmir ikhlas, tidak menjadi penguasa, dia menjadi pelayannya Allah. Pak Kaji Tris jabatannya apa? Saya hanya pelayan, maaf. Pelayannya siapa Pak Tris? Pelayannya Allah. Ada jabatan di wala. Saya hanya menjadi anak buahnya Allah. Pangkat tertinggi saya itu. Presiden kalah, Pak. Presiden cek neng laporan neng MPR sak piturute, Pak. Ini laporannya sama Allah, Pak. Berarti kalau Polsek saja ada yang gaji instansi di atasnya, kalau takmir yang gaji siapa? Allah. Orang-orang yang meramaikan masjid, memakmurkan masjid dijamin oleh Allah. Sampai dulu id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istri Imran yang bernama Hannah itu mengikrarkan, menadarkan bahwa anak yang ada dalam kandunganku ini akan aku nadarkan untuk muharrar, mengabdi di rumahnya Allah. Jadi cita-cita hebat itu ketika punya anak disuruh jadi merebutnya masjid, Pak. Ayo besok, Kak Dom, siapa yang toto-toto sandal, ojo sampai melebu sandalmu selerak. Coba besok Jumat dimulai, anak muda berapa 5 atau 6, 7 anak, orang masuk masjid sandal langsung menghadap ke sana, rapi, Pak. Itu handal, profesional, Pak. Anak-anak menjadi nyaman datang ke sini dengan apa? Mungkin dikasih snack, mungkin dikasih kulkas, mungkin dikasih sesuatu. Itu namanya handal. Siap napa mboten kira-kira? Wah, tenan ayo esuk Jumat tak titeni pokoke. Kalau orang datang ke masjid dengan nyaman, Masya Allah, masjid ini akan menjadi pusat peradaban. Dan ini sudah kita lakukan di pondok pesantren kita, Pak. Di Mayangkawis, Pak Polseki paling ngerti. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu Mayangkawis, Masya Allah, premannya kayak apa, Pak? Sekarang menjadi peradaban santri, Pak. Ribuan orang datang. Kenapa? Ya karena jangan sampai orang datang ke pesantren mendapatkan masalah, tapi masalahnya selesai, Pak. Nanti kita buat kantor. Jadi Pak Teres nanti kalau ini buat kantor, Pak. Kantor kepemudaan. Orang yang punya hutang, terlilit hutang, datangnya kemana? Masjid, pulang, selesai, Pak. Loh, saya punya kelas namanya Debt Free Center, kelas bebas hutang. Kenapa pondok rame? Ya orang karena punya hutang datang ke pondok, kita selesaikan bareng-bareng. Bagaimana solusinya? Ada 7 jurus melunasi hutang. Sehingga pedagang-pedagang kecil terselamatkan. Larinya kemana? Masjid, Pak. Dikasih kantor lagi. Kantor Samawa. Orang yang sedang bertengkar dengan suaminya, istrinya, larinya kemana? Masjid, Pak. Semua yang datang ke masjid selesai. Coba. Ada orang yang miskin, hari itu belum makan, larinya kemana? Jangan sampai nyuri kotak masjid, lari ke masjid, tapi di situ ada istilahnya baitul mal. Jangan sampai masjid itu baitullah tok, tapi harus ada baitul malnya. Pengelolaan, perencanaan keuangan dengan baik. Nanti kalau anak-anak muda masjid ini sak pantaran nih Mas Ali iki jek enom apa wis tuwa terakhir. Sak meneng-meneng iki lho. Pokoknya sing sak do mengisor sithik, cari 7 anak, kita training. Bagaimana menjadi pelayan masjid? Engko Pak Tris karek ngene-ngene. Wah, iya Jong, terus Jong. Iya Jong, terus Jong. Ada database Pak Tris. Kapas ini terdiri dari 17 RT misalkan. Di sana sudah ada musola, oke kita kerjasama. Di sana ada musola, oke kerjasama. Kemudian yang datang ke masjid ini berapa RT? Loh, ternyata 200 kakak sebenarnya yang datang. Dadak rongsop ono 30. Yang 170 kemana? Ini PR-nya, Pak. Makanya dalam ayat Al-Quran ada wal yaktub bainakum katibum bil adl. Catat, Pak. Melakukan transaksi apapun, catat. Wah,
Iki si fulan iki urung tau neng masjid. Neng langgar kono ya ora. Ini PR kita. Dolani Pak Tris gawakno beras sak-sak. Assalamualaikum, ada apa Pak Tris? Pengen ngobrol-ngobrol jagong-jagong, Lek. Ojo langsung jak neng masjid, tersinggung dia, Pak. Akrab dulu, masuk ke dunia mereka, ajak mereka ke dunia kita. Makanya besok Rabu tim pesantren kita buat namanya Serikat Santri untuk anak-anak muda, Pak. Setelah kita membimbing lebih dari 600 pengusaha startup yang ada di Bojonegoro, kita buka anak-anak yang kuliah, yang galau, yang gabut, kita tarik bagaimana menjadi ngaji bahagia. Besok Rabu insya Allah kita buka, namanya Serikat Santri. Nah ini ihsan, inya ikhlas. Ikhlasnya apa? Takmir jangan jadi penguasa, tapi jadi pelayannya Allah. Hanya apa? Handal. Handal itu apa? Profesional, dikelola dengan baik. Ada kantor untuk samawa, ada kantor untuk leadership, ada kantor. Makanya alhamdulillah tadi ngobrol sama Pak Yasin, ini anak-anak Pak, insya Allah yang TPG, tim pondok akan datang, memberi kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka ceria dengan cerita para sahabat, mengenal sahabatnya, ben ora Spiderman terus yang diling-iling. Masa sing diling-iling kok SpongeBob toh. Dan ini butuh kita masuk ke dunia mereka, Pak. Sehingga nanti anak-anak sudah kena, remaja kena, dewasa kena, taman kawak-kawak jalan. Makmur nggak kira-kira masjid? Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? S. S itu harus serius. Serius, Pak. Menangani masjid ini tidak mudah, Pak. Ini Baitullah, ini ada hisabnya. Harus serius. Serius. Caranya nangani serius itu kayak apa? Ngapunten. Ini berkaitan dengan tata letak, Pak. Masjid modern kepingin rame, tidak ada pagarnya, Pak. Lihat, los, Pak. Jadi orang mandang masjid itu sedep. Kalau di pagar mumet, wong ape mlebu ki wegah, Pak. Wong wis dipageri. Makanya sekarang masjid di kota, Masjid As-Salam, Masjid Pancasila, masjid yang didirikan oleh Pak Harto, bebas, Pak. Pagernya dihilangkan. Apakah semakin sepi jamaah? Enggak, karena apa? Mereka merasa nyaman karena merasa memiliki masjid. Lah terus pager iki ra amal jariah to Pak Yai. Iku nek terus dirubuhno ngono hukume piye? Terus Pak Kaji terus di SMS, di WA. Pak Kaji yang dibangun atau Pak Kaji sing nang alam kubur wis arep-arep. Lah iki pager iki nek dirubuhno ngono piye Pak Kaji? Ra yo nganggur amal jariah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak melihat daging, tidak melihat darah yang kalian sedekahkan, yang dilihat Allah adalah takwa kalian. Jenengan pun nyumbang, Pak, iku sing dicatet takwane. Masih ya pagere dirubuhno nek jenengan tasik takwa, jariyahe cek mili. Masih ya duwite cek teng rekening, Pak, urung dibanguno. Ketika Anda memberi, niku jariyahe sampun mili. Paham napa mboten? Ojo Pak takmir buk grisen. Dan ini Pak, serius ini maksudnya apa? Kotak amalnya nanti beda-beda. Ono sing khusus jariah kanggo bangun, soalnya ono wong sing hobi jariah, Pak. Aku iku mbangun iku pokoknya gak bangun gak oleh duitku. Ono sing infak umum, kanggo tuku snack, nyenengno cah cilik-cilik. Nanti mungkin ada ATM beras di sini, Pak. Bagi orang miskin didata, kamu kalau tidak ada beras ini ada ATM khusus kapan-kapan ketika sangat butuh ambil cekrek seret 10 kilo mulih, Pak. Wah, makmur. Jadi masjid menjadi solusi, bukan masjid menjadi masa. Engko ono takmir dolan assalamualaikum bar bangunan jelas narik iki. Apa nek eneng takmir teko rasane monster, Pak. Iki mesti bangun maneh iki. Mesti bangun maneh. Kita rubah mindset kita. Takmir datang kita bahagia. Ada kabar apa ya? Apakah ada kabar program akhirat atau program dunia yang dikerjakan? Masya Allah, makanya kota itu mestinya ada beberapa. Ada infak, ada jariah, ada organisasi kepemudaan. Sehingga betul-betul tidak hanya Baitullah, tapi Baitul Mal. Iki Pak terus nek gak diwangi sing nom-nom, ini ra ngatasi ketok ini, Pak. Makanya harus ada staf ketakmiran yang didampingi oleh anak-anak muda. Banyak contohnya masjid-masjid yang sudah menerapkan ilmu modern ini.
Dan alhamdulillah banyak masjid di Indonesia yang makmur, Pak. Oke, pertama apa? Ikhlas. Takmir menjadi penguasa, piye? Pelayan kok penguasa. Takmir menjadi pelayannya Allah, bukan penguasa. Kedua, harus punya tim yang handal. Ketiga, ditangani dengan serius. Yang ketiga, A-nya adalah amanah. A-nya amanah. Kemarin teman-teman itu berdiskusi. Makanya saya lihat perkembangan setiap bulan datang ke masjid ini, Masya Allah, kulo derek bunga, Pak. Beberapa masjid, Pak, ada yang saldonya 200 juta, tapi nggak ada uangnya. Diutangi sapa ya ana sing cah nom, ana sing tuwa kabeh padha utang. Akhire wayah ape bangun ora ana sing dimbangun, Pak. Ada yang masjidnya seperti itu? Enggak pas insyaallah mboten lah. Harus apa? Amanah. Yang terakhir adalah apa? N. N ini sebenarnya huruf yang paling akhir. N ini adalah iman. Ikhlas, handal, serius, amanah, dan iman. Ngapunten, karena di sini itu ini semi kota, semi desa, Pak. Diarani desa kok edeke kota. Diarani kota wong kok desa. Nggih. Barang sing paling angel niku magak, Pak. Menyo iku nek medhuk pisan ya gurih enak. Nek mentah pisan digawe kripik, nek magak niku ngembungno weteng, Pak. Lah kapas iki magak kota ora, desa ora. Umpama desa kok peraturan ketate ra kaprah. Umpama kota modele wong desa piye jajalan. Dalam? Nah, iki dijak ngaji kok tambah kembung. Makanya insyaallah dengan konsep-konsep ketakmiran seperti ini, insya Allah suatu saat kita akan bisa menjadikan makmurnya masjid. Allahumma amin. Sesuk sing gak jamaah digaweno undangan kaya wong sunat. Mengharap dengan hormat kedatangan Anda untuk jamaah salat zuhur. Wong moco dikai sablonan sing apik ning ngene Pak Wiwit. Iki oleh undangan Pak konti kongene Gusti Allah. Kok napa kon jamaah salat zuhur, wong edek, Pak. Satu kali mungkin dia akan kaget. Iki apa-apa lancak nom-nom remas ini, Pak. Suatu saat mereka akan terketuk, mereka akan tergugah. Dan itu adalah satu metodologi. Mungkin anak-anak ngapunten, misalnya kaya diniai Pak Yasin, suatu saat anak-anak harus kita kenalkan masjid. Harus kita kenalkan masjid. Ojo kok lembaga pendidikan menjauh dari masjid. Nah, ada 6 hal. Yang 6 hal ini ketika ditaruh di satu tempat, maka 6 hal itu akan menjadi aneh. Yang pertama adalah masjid ketika dibangun di sebuah kaum masyarakat yang di situ tidak ada orang sholat, apalagi sholat jamaah. Niku akan aneh. Ki bangunan opo kok ngene modele. Jangan sampai anak-anak kita nanti mengenal masjid seperti bangunan-bangunan agama lain yang hanya menjadi monumen. Bangun masjid itu gampang, sing angel ngise. Lah ngisan ini butuh strategi. Besok kita buat pelatihan di pondok ya. 6 orang anak muda sini dilatih selama 1 hari 1 malam bagaimana training cara memakmurkan masjid. Wah, ini dilakoni insya Allah suatu saat peradaban sekali sini. Bagaimana wong-wong bakulan yang kapas aja bakul tok golek duit tok, tapi bagaimana menjadi sumber ekonomi orang sini, Pak. Kegiatan Ramadan misalkan. Bagaimana orang sini makmur, sing dagang wong kene, wong liya teka utawa sing nukoni wong kene. Jadi Ramadan menjadi berkah, kebahagiaan untuk lingkungan sekitar masjid dan berkah untuk masjid itu sendiri. Nek enten sing ngaji teng Mayangkawis, Pak, Masya Allah, Ramadan itu ratusan. Jadi ngaji seperti ini penuh apa depan sampai belakang. Itu Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 25. Penuh Pak masjid, Pak. Asale wong 5, wong 7, Pak. Tapi dengan keistiqomahan sekarang Masya Allah luar biasa. Ngajinya jam berapa? 12:30, Bu. Ter wayah panas-panase. Wong kene jajal dibuka ngaji 12:30 jam sesuk orang gitu.
Oh, mboten enten piye. Optimis ngono lho, Pak. Insyaallah, Pak. Mayang kawis dulu 7 orang, 10 orang, sekarang ratusan orang, 250 orang penuh, Pak. Setiap Ramadan. Karena apa? Ghirahnya kuat. Tapi tak titeni, setiap tahun juga berkurang, Pak. Ini majlis-majlis Aqsa ini taman kawak-kawak sampean titeni, setiap tahun enggak ada sing sudo. Iki kena corona, iki anu. Jajal didaftar list. Jamaah kita didaftar list, Pak Haji Dres. Kira-kira wis kawong piro, Pak? Lah ngono kok gak bonggo pelajaran, Pak. Kira-kira sing mbok musangu mati apa? Oh nggih nderekaken. Wis cocoke polisi jamaah 5 wektu ya rasa ngaji, Pak. Tugasnya Pak polisi ku luwih penting. Ngono ki yo jamaah, maksudnya tugas ngeten iki yo bernilai ngaji nek pancen diniati ikhlas. Allahumma amin. Dadi klebu swargane yo wis ngono kuwi. Nek sampean aja terok engko melok metu. Wong sampean apike ning masjid ngene iki, nek Pak polisi apike yo ning kono. Pun dilanjutkan. Yang kedua, insyaallah bismillah Pak Tris ya. Bismillah, jadi ayo masjid ini digarap bareng-bareng. Piye carane suatu saat menjadi makmur, peradaban, menjadi istilahnya ngeten. Masjid At-Taqwa Kapas ini akan menjadi masjid percontohan minimal di Kapas atau Bojonegoro. Oh, nek kepengin makmur carane ngene. Dan insya Allah tim pondok pesantren kita siap mentraining anak-anak muda ini. Nanti kita siapkan ahlinya 3 anak untuk mentraining. Ngene carane. Dan ini diterapkan di masjid bisa, di lembaga bisa, di bisnis juga bisa.